Welcome back bersama saya Julian di Estate Dealers, channel yang akan selalu memberikan kalian trik, tips, dan strategis di bidang properti. So stay tuned. Hi, I'm Julian. I will bring to you all information about real estate and property. Please keep watching, and this is Estate Dealers. Perubahan demi perubahan dirasakan sangat cepat saat ini, membuat kita untuk selalu beradaptasi. Pandemi COVID yang belum berakhir ini membuat sebagian besar para pengusaha melakukan hal-hal yang mungkin mereka belum pernah lakukan sebelumnya. Dari aspek kehidupan, sendi-sendi perekonomian, semuanya berdampak. Tidak terkecuali di sektor properti. Beberapa hari ini saya sering mendapat pertanyaan dari klien-klien saya dan dari sosial media tentang kenapa harus beli properti di saat pandemi. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan dealers, saya ingin sedikit mengupas beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli properti di saat pandemi. Nomor satu adalah keseimbangan pasar di era pandemi. Kondisi pasar properti saat ini sedang memperlihatkan sebuah proses menuju ke keseimbangan yang baru. Harga properti yang terus melambat sebagai akibat dari kenaikan harga properti beberapa tahun lalu yang tidak terkendali. Menurut riset Indonesia Property Watch, harga properti saat ini kembali seperti harga tahun 2017. Itu artinya harga properti di beberapa tahun belakangan ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan, apalagi jika diperhitungkan inflasi di dalamnya. Nomor dua adalah seleksi alam pengembang. Saat ini para pengembang sedang dihadapkan dalam sebuah kondisi di mana proyek-proyek mereka hanya dapat mengandalkan pasar yang real atau pasar yang sebenarnya. Pasar yang sebenarnya ini tidak berarti end user. Pasar investor pun menjadi menarik buat mereka selama itu wajar. Nomor 3, desain produk. Kondisi new normal saat ini memaksa perubahan perilaku pada setiap individu untuk menentukan sebelum mereka membeli sebuah produk properti. Masalah keamanan sudah tidak terbatas lagi dalam hal pencurian, kerusuhan, atau hal-hal fisik lainnya. Namun juga keamanan dalam segi kesehatan. Desain sirkulasi bangunan pun akan semakin berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya, dimungkinkan sistem teknologi yang lebih canggih dan memungkinkan penghuni tidak perlu menyentuh tombol-tombol elevator ataupun pintu masuk. Nomor 4, kebiasaan bekerja. Penerapan WFH atau work from home saat ini banyak memberikan dampak positif bagi para pengusaha karena dapat mengurangi kos sehingga menjadi lebih efisien, meskipun belum tentu produktif atau efektif. Jadi, baik apartemen ataupun landed house akan lebih adaptif jika mereka dapat memanfaatkan ruang yang ada di properti mereka untuk dijadikan ruang kerja yang cukup. Nomor 5, pemasaran proyek. Saat ini pemasaran distribusi yang masih dapat dimungkinkan berjalan hanya pemasaran distribusi digital. Untuk itu, ke depannya nanti, pemasaran digital hampir dipastikan akan mencakup ke seluruh aspek-aspek penjualan. Startup properti akan terus bermunculan dan mereka akan terus berinovasi, jadi teknologi akan semakin diperlukan di kedepannya nanti. Nomor 6, proses transaksi digital. Proses transaksi properti saat ini dimungkinkan untuk proses transaksi secara digital dan tidak bertatap muka. Mulai dari pemesanan unit, pembayaran, sampai dengan proses jual beli yang akan menghadirkan notaris secara online. Meskipun kita yakini bersama bahwa pembelian properti tidak cukup hanya dengan bertatap secara online. Hubungan fisik antara calon pembeli dengan properti yang akan dia beli tetap diperlukan, seperti melihat propertinya yang akan dibeli, meraba, ataupun merasakan properti tersebut. Oke dealers, sekarang kita masuk ke alasan kenapa kalian harus membeli properti di saat pandemi ini. Kalau menurut saya, saat ini sebagian besar orang sedang melakukan wait and see.
Wait and see itu apa? Mereka sedang melihat pergerakan pasar properti dan mereka sedang menunggu. Bukan berarti mereka nggak punya dana. Mereka sedang menunggu kapan waktu yang tepat untuk menginvestasikan dana mereka menjadi sebuah properti. Namun, menurut saya, waktu tunggu itu sudah habis. Sudah saatnya, sekarang nih saatnya, kalian menginvestasikan dana kalian menjadi sebuah properti yang tentunya menurut kalian menguntungkan dan cocok di kantong kalian. Dan salah satu juga alasannya kenapa kalian harus banget ngebeli properti saat pandemi ini adalah karena BI atau Bank Indonesia telah menurunkan suku bunganya menjadi 4,25%. Which is itu yang terendah katanya. Dan juga penurunan ini adalah salah satu bentuk upaya stimulus pemerintah untuk menstabilkan ekonomi Indonesia yang tentunya juga karena terdampak virus corona. Menurunnya suku bunga BI atau Bank Indonesia juga menjadi angin segar bagi pasar industri properti. Hal ini tentu juga bisa digunakan sebagai momen terbaik untuk membeli hunian yang Anda inginkan. Penurunan suku bunga yang dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia memang tidak akan langsung memberikan efek terhadap rate yang efektif di level konsumen. Namun untuk para dealers, tidak ada salahnya kalian mempersiapkan diri kalian dari awal untuk menjadi calon debitur KPR atau KPA properti yang Anda inginkan. Untuk para dealers yang masih memiliki hutang atau cicilan, sebaiknya kalian bisa bertemu dengan financial consultant untuk merencanakan financial Anda ke depannya nanti. Dari hasil survei yang saya kumpulkan, kebiasaan pembeli properti di Indonesia sebanyak 70% mereka mengumpulkan uang dulu sebelum membeli properti yang mereka inginkan. Dan sebanyak 30% mereka akan lebih pilih untuk mengetahui harga rumah yang akan dibeli dulu lalu mereka nabung. Kurang lebih menurut saya sama sih. Oke dealers, dari tadi saya udah ngejelasin dari A sampai Z kenapa kalian harus banget beli properti di saat pandemi ini. Mulai dari kemudahan cara bayar hingga harga yang sangat miring, dan jangan sia-siakan kesempatan untuk beli properti karena saat ini adalah time to buy. Buat Anda yang masih di rumah, tetap stay di rumah. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar. Buat kalian yang memang harus terus berangkat ke kerjaan, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Pokoknya kalian harus jaga jarak. Dan jika kalian suka dengan channel kita dan bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, sama like. Terus stay tune di channel kita, Estate Dealers. Kita akan kasih kalian semua info-info menarik, tips, trik, strategi, dan semua yang berhubungan dengan real estate dan properti. I'll see you in the next video, Estate Dealers.